Program Studi Pendidikan Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta berkolaborasi dengan Program Studi Teknologi Pendidikan dan Program Studi Teknik Mesin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN bersama beberapa mahasiswa dari Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial. Kegiatan ini bertema PKM Relawan Peduli Lingkungan dalam menumbuhkan semangat sosialpreneurship siswa SMP di Kota Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan relawan peduli lingkungan di sekolah mitra dalam hal meningkatkan minat sosialpreneurship, produksi, dan pemasaran sampah non-organik bernilai jual tinggi. Fokus pengabdian ini adalah untuk menumbuhkan semangat sosialpreneurship pada relawan peduli lingkungan di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Pada tanggal 17 Juni 2022, tim PKM melakukan fokus group discussion di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Tim PKM mewawancarai pihak sekolah guna mendapatkan informasi mendalam dari setiap permasalahan mitra. Setelah sesi wawancara, tim PKM diajak berkeliling oleh Bapak Salbani untuk melihat spot-spot penanganan sampah di sekolah dan berbagai aktivitasnya. Ini mas tempat TPA-nya ya, dengan memanfaatkan lokasi yang kita agak sempit, tapi kita punya tempat pembuangan sampah. Video dari Kalau yang ini, jadi ada dua lembaga selain dari UNJ, kami juga ada, sebenarnya UNJ malah duluan ya, kami dapat bantuan juga dari Forum Bergadian. Kita ada kerjasama dengan ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Jadi ini praktis kalau Praktis, program klasik namanya. Kelola sampah di sekolah oleh siswa. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2022, tim PKM melakukan fokus group discussion di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Setelah sesi wawancara dengan guru dan juga siswa, kami meninjau beberapa lokasi yang digunakan untuk pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. adik-adik ini fermentasi untuk sampah organik. Ini dari tong yang sudah ada saringan udaranya, ada lubang-lubangnya supaya mengurai itu nggak mati di sini ya. Bisa kayak terbakar ini jadinya tong ya. Lebih dari dibakar ini hasilnya, bisa semuanya. Tapi ada cairan tertentu ya Pak yang ditambahkan ya? Setelah fokus group discussion dengan 2 sekolah dilakukan, tim PKM mengajak pimpinan sekolah, pembina lingkungan, dan pengurus OSIS melihat secara langsung proses pemilahan sampah di Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi. Relawan peduli lingkungan masing-masing sekolah membawa hasil pemilahan sampah non-organik yang bernilai jual tinggi untuk disimulasikan dengan pengurus bank sampah. Kegiatan yang berlangsung pada 27 Agustus 2022 ini diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Bapak Budiaman, Ketua RT 05 RW 13 Bapak Dedi Rudianto, dan Ketua Pengurus Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi Ibu Ambar. Kegiatan inti dimulai dengan pemaparan materi pertama oleh Profesor Dr. Budiaman MSI mengenai model pendidikan lingkungan berkelanjutan. Nah, saya ingin mengatakan begini, mengapa harus berkelanjutan? Bukan hanya di satu sisi pendidikan lingkungan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tetapi bagi saya, pendidikan itu sasarannya adalah peserta didik. Kalau Bu Ambar, saya, Pak Salbani, Pak Rohim, Pak Suyudi, dan teman-teman Bu Arif itu hanya pendamping, hanya pembina. Maka dia akan bisa berkelanjutan ketika adik-adik kita yang sekarang ini yang akan menyambung. Nanti besok ada kelasnya lagi, terus kan. Selanjutnya pemaparan materi kedua oleh Ibu Aam Amaningsi Jumhur PhD terkait semangat jiwa sosialpreneurship. Kita menggabungkan antara sosial dengan bisnis. Nah, kenapa? Karena
kalau kita beli 4 ya, but itu ya jual 5 ya. Untungnya 1, nah itulah bisnis kita. Kenapa? Karena kita harus membiayai kehidupan ini bank sampahnya. Jadi nanti kalau adik-adik buka bank sampah di sekolahnya, kalau beli 4 dari siswa dijual 5 ke lapak gitu. Semangat dan antusiasme peserta yang tinggi menambah hidup suasana kegiatan hari itu. Siswa-siswi SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 21 Kota Bekasi pada hari itu mendapatkan penjelasan dan simulasi langsung dari pengelola Bank Sampah Mutiara. Di sini kita ada seperti ini, jenis-jenis duplek. Duplek ini semacam jenis-jenis kardus apapun ya, kecuali di luar kardus ini. Ini namanya kardus sendiri. Ini plastik-plastik yang berwarna yang putih itu warnanya asoy. Ini masuk ke golongan asoy. Plastik kresek-kresek yang ada bekas kita dari belanjaan ini masuk ke plastik asoy. Harganya ini paling murah, paling murah. Dan ini adalah aluminium. Sejenis seperti ini termasuk tutup panci. Ini nilainya juga tinggi. Pengelola Bank Sampah memberikan kesempatan kepada kelompok siswa dari SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 21 Kota Bekasi untuk menunjukkan kemampuannya dalam memilah jenis-jenis sampah beserta contohnya. Kesempatan pertama diberikan kepada kelompok SMP Negeri 9 Kota Bekasi untuk menunjukkan pengetahuannya tentang jenis-jenis sampah dan contohnya. Oleh Ibu Anggar ada macam-macam bentuk sampah, ada yang kayak ini bisa, ada yang kaleng, yang keras, ada yang duplek sama ini aluminium macamnya. Kalau ini ada juga yang paling banyak, ada macam-macam emberan, ini jenisnya lebih banyak. Dan kalau tadi yang belum digila-gila tadi disebutnya boncos ya Bu ya. Coba sekarang tunjukkan ini botol yang sudah dicacah. Ada ini yang sudah dicacah tadi mana? Ini salah satu contoh bentuk botol-botol yang udah dicacah, jadi dia bentuknya udah cerah-cerah, terus dia lebih keras juga ya Bu ya. Setelah itu, kelompok siswa SMP Negeri 21 Kota Bekasi juga mendapat giliran untuk menunjukkan pengetahuannya dalam memilah atau mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi, boncos itu adalah botol yang diserahkan kepada pusatnya atau cabangnya itu ketika dalam keadaan belum dipilah atau bisa disebut masih ada labelnya atau botol atau ringnya seperti itu Bu. Emberan itu tuh seperti ini nih, kayak misalnya perabotan di rumah seperti yang Ibu tadi sebutkan, ada baskom, terus kayak helm termasuk kan Bu? Iya, cuma kalau misalnya kaca itu termasuk bukan Bu? Kita bisa dipilah kalau misalkan kacanya berbentuk mika, ya masuknya ke mika. Betul, dari itu bisa ya Bu. Siswa-siswi SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 21 Kota Bekasi melihat langsung proses pencacahan botol plastik melalui mesin pencacah yang dimiliki oleh Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi. Agar ini ada seperti apa namanya, kawir itu apa sih namanya ya, bisa ditarik. Kalau ini nggak bisa ditarik karena rongga untuk pisaunya itu kurang lebih 1 cm. Jadi kalau begini nih dia hanya mutar-mutar aja. Nah ya kan, ayo kepengkan begini gimana caranya, pokoknya lebih bisa ketarik. Kalau dia ketarik sedikit dia akan kubah ini hancur. Jadi kalau yang keras, nah kalau yang kan ringan nih, ini ringan begini aja. Terus masukkan begini. Ini botak begitu dimasukkan sini digiling ya, giling, putar. Nah nanti keluarnya seperti dari sini nih, keluarnya ini putar seperti ini. Nah seperti ini ya, seperti ini jadinya. Ini nanti jatuhnya ke sini. Hasil pencacahan botol ini menjadi biji plastik yang dijual ke industri. Setelah seluruh rangkaian acara terlaksana dengan baik, kegiatan ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Negeri Jakarta, pimpinan sekolah, pembina lingkungan, dan pengurus OSIS SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 21 Kota Bekasi, pengurus Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi, dan segenap tim PKM Terintegrasi KKN 2022.